Dalam hadis Bukhari Muslim, dikisahkan Su'airah al-Asadiyah atau yang dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berpenyakit ayan, yang bila kambuh maka tanpa disadari auratku terbuka. Doakanlah supaya aku sembuh ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau kuat bersabar, engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin, aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu." Mendengar itu, Ummu Zufar mengurungkan niatnya untuk didoakan. "Aku bisa bersabar," katanya. Namun, ia merasa berdosa ketika auratnya terbuka tanpa disadari saat penyakit ayannya kambuh. Sehingga, ia tetap minta didoakan oleh Rasulullah agar auratnya tetap tertutup saat penyakit itu kambuh. "Doakanlah kepada Allah Ta'ala agar auratku tidak terbuka," pintanya penuh harap. Sister, di masa ini ketika banyak wanita memilih untuk mengumbar kecantikannya, melenggak-lenggok bergoyang untuk mencari followers, atau minimal agar tidak dikatakan lo nggak asik. Di sisi lain, Islam tetap mengajarkan para muslimah untuk menjaga kemuliaannya. Kisah para sahabat atau sahabiyah terkait penjagaan akhlak tetap memiliki rasa malu adalah kisah yang tidak lekang oleh zaman. Dulu dan sekarang tidak ada bedanya. Seperti kisah Ummu Zufar, bahkan tetap merasa malu ketika tanpa sadar auratnya terbuka, meskipun dalam kondisi yang mendapat rukhsah atau keringanan. Seorang mukmin akan selalu berpikir manfaat dan mudarat sebelum berkata atau bertingkah laku. Jika itu tidak membawa kebaikan untuk keimanannya, maka akan ia tinggalkan. Tidak berpikir untuk pansos atau khawatir di label gak gaul, gak asik, dan lain sebagainya. Di era semua manusia bisa mengakses informasi secara cepat, dengan adanya sosmed, maka mengikuti aksi-aksi viral sudah menjadi hal biasa, meski kadang membuat kita menanggalkan rasa malu. Sister, bila kita tidak punya prinsip, maka lambat laun kita akan memaklumi perilaku-perilaku yang sesungguhnya sudah melampaui batas atau furuto. Furuto di surat Al-Kahfi ayat 28 ditafsirkan hamka sebagai manusia yang telah terlepas dari ikatan sopan santun, peraturan, budi bahasa, dan hanya mencari keuntungan duniawi. Kondisi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menjaga keimanannya kepada Allah, tetap menjaga kepekaan perasaannya, sehingga rasa malunya tidak berkurang. Pada suatu waktu, Nabi SAW melewati seseorang yang sedang menegur saudaranya karena malu. Rasulullah SAW pun bersabda, "Biarkan dia, karena malu itu sebagian dari iman." Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Malu itu sebagian dari iman, dan iman itu tempatnya di syurga." Perkataan keji itu termasuk watak kasar, dan watak kasar itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikanlah ayat-ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 32 dan 33. "Maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu." Hamka mengatakan, ayat-ayat tersebut tidak hanya berlaku untuk istri-istri Nabi, tapi juga berlaku untuk wanita-wanita beriman. Lalu, seperti apa definisi malu menurut ulama? Tunggu part 2-nya ya, sister.